Assalamualaikum anak-anak Umi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosial aritmatik atau dalam bahasa Indonesianya aritmatika sosial. Nah, membahas apa sih bab kali ini? Jadi, misalnya kalau kalian sering pergi ke mall, pasti sering kan kalau ke Watson atau pergi ke Zara atau pergi ke H&M, pasti sering kan dengar harga baju yang awalnya harganya 500.000 kemudian tertera kata diskon dimulai dari 25%, 50%, 70%. Nah, bab aritmatika sosial itu akan membahas tentang berapa jumlah yang harus kita bayarkan setelah mendapatkan harga diskonnya. Nah, yang pertama yang mau Umi sampaikan itu adalah tentang istilah-istilah dalam aritmatika sosial. Yang pertama itu ada harga pembelian. Jadi, harga pembelian itu adalah harga yang datang dari pabriknya. Nah, dari mulai pabrik paling besar, kita anggaplah pabrik sepatu. Dari mulai pabrik paling besar ini, lalu diantarlah ke grosir, ke toko yang paling kecil. Nah, harga pembelian itu harga yang dari ke pabrik ini sampai dengan harga yang ada di grosir. Nah, biasanya harga pembelian ini juga disebut dengan harga modal. Berarti harga yang pertama kali. Nah, kemudian harga pembelian itu, Kak, juga bisa ditentukan dengan mengatur. Nah, kemudian harga pembelian ini dapat dihitung dengan cara mengurangkan harga penjualan dengan untungnya. Nah, lalu kemudian harga pembelian juga bisa diukur dengan harga penjualan dengan ruginya. Jadi ketika suatu kegiatan jual beli ada untungnya, maka harga pembeliannya itu harga penjualan dikurangi dengan untung. Tetapi ketika mendapatkan rugi, maka harga pembeliannya itu adalah harga penjualan ditambah dengan rugi. Nah, ini ada beberapa rumus yang digunakan untuk menentukan harga pembelian. Di sini ada harga pembelian jika harga penjualan dan persen untungnya yang diketahui. Lalu kemudian jika harga penjualan dan persen ruginya yang diketahui. Nah, ada beberapa ya aturan-aturannya. Ingat, rugi berarti minus, jadi kurang. Nah, ini beberapa rumus yang akan digunakan ketika mendapatkan masalah cerita, soal-soal cerita tentang harga pembelian. Next, kemudian kita bahas tentang harga penjualan. Nah, harga penjualan itu adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Nah, tadi kan tuh barangnya udah sampai di grosir, ya kan? Udah sampai di grosir. Tadi kan harganya datang dari pabrik. Kemudian datang seorang pembeli. Nah, pembeli membeli ke grosir. Lalu barang yang dibeli maka harga beli. Nah, itulah dia disebut dengan harga beli. Nah, kemudian harga beli ini bisa ditentukan dengan harga penjualan dikurang untung ketika pedagangnya itu mendapatkan untung. Tapi ketika pedagangnya mendapatkan rugi, maka menentukan harga pembeliannya itu dengan harga penjualan ditambah dengan ruginya. Kemudian ini beberapa rumus-rumus yang bisa kalian pakai untuk menentukan harga penjualan. Di sini ada harga penjualan tiap buah. Nah, per buahnya, harga jual per harga barang. Nah, nggak cuma untuk mainan aja ya, apa saja. Nah, kemudian istilah selanjutnya ada untung dan rugi. Nah, ini kita udah sering ya dengar kata untung dan rugi. Jadi untung itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Tetapi jika penjualannya lebih tinggi daripada harga beli. Jadi kalau harga jualnya 6.000, sedangkan harga belinya 3.000, maka dia untungnya berapa? 3.000. Kemudian
Nih, ada rugi. Rugi itu selisih juga sama, tapi selisih antara harga jual dengan harga beli jika harga jualnya lebih rendah. Jadi kalau ada sebuah barang yang dijual misalnya 500, tapi pas kita belinya 1000, nah ini berarti kita mendapatkan rugi. Biasanya kita jual apa yang untung? Banyak ya, biasa kita jual beras itu untung. Kemudian jual tanah juga untung. Lalu kemudian apa penjualan yang selalu rugi? Yang selalu rugi itu adalah misalnya menjual alat-alat elektronik. Nah, jual mobil bekas. Nah, ketika barang second yang kita jual, maka kita akan mendapatkan rugi. Kenapa? Karena harga kita menjual itu lebih rendah dibandingkan harga kita membeli. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan beberapa masalah, termasuk tentang persen-persen untung, persen-persen rugi, besar untung, juga besar rugi. Nah, kemudian Umi akan berikan sebuah contoh soal. Ada beberapa contoh soal tentang penjualan. Nah, ini soalnya diambil dari buku kalian halaman 22. Nah, halaman 22. Di sini ada soal cerita di mana harga pembelian 2 lusin buku 78.800. Buku dijual eceran dengan harga 4.000. Artinya apa? Dijual eceran. Artinya satuannya berapa? 4.000 per buahnya. Nah, kemudian ditanya persen untung atau ruginya. Nah, kita harus cari tahu dulu apakah dia rugi atau dia untung. Nah, caranya yang pertama kita harus tentukan ada berapa banyak buku dalam 2 lusin. Nah, ingat ya bahwa dalam 2 lusin itu ada 2 kali 12, berarti ada 24 buah. Ada 24 buah dalam 2 lusin. Kemudian harga jualnya 76.800, berarti harga jual harusnya harga jual satu buku berapa? Nah, kita cek dulu. Nah, ternyata dia jual satu buku berapa? 4.000. Tadi kan dia punya 24, jadi 24 dikali 4.000. Jadi dia dengan harga modal 76.800 dia jual jadi dapatnya 96.000. Nah, 96.000. Untung nggak? Untung nggak? Untung ya. Nah, karena yang apa? Lebih besar harga jual ketimbang harga beli, maka dia dapat untung. Untungnya berapa? Nah, besar untung itu adalah selisih dari harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya itu 96.000 dikurang dengan 76.800. Jadi dia dapat untung sebesar berapa? 19.200. Kemudian berapa persen untungnya? Kemudian yang ditanyakan itu adalah persentase untung. Nah, tadi kan sudah Umi berikan ya beberapa rumus cari persentase untung. Jadi gimana persentase untung? Persennya untung itu rumusnya apa tadi? Untungnya untung per berapa? Per harga beli dikali 100%. Nah, untungnya tadi berapa besar ya? 19.200 per berapa? 76.800 dikali dengan 100%. Nah, itu hasilnya adalah 25%. Jadi besar untungnya dia adalah 25%. Kemudian untuk nomor 2 di sini ada seorang pedagang yang membeli 30 kg beras dengan harga 150.000. Dia beli 30 kilo dengan harga 150.000. Jadi dia punya harga beli sebesar 150.000 untuk 30. Berarti kalau untuk 1 kilo berarti 150.000 kita bagi dengan 30 kilo. Berarti dia harusnya dia membeli beras harganya 5.000 per kilogram. Tetapi dia jual berasnya itu seharga 4.500. Nah, terjadi selisih antara harga beli dan harga jual. Di sini harga belinya
lebih besar dari harga jual. Artinya dia mengalami rugi atau untung. Jelas dia mengalami rugi. Berapa besar ruginya? Jadi ruginya itu yang harusnya dijual 5.000, ternyata dia jual hanya 4.500. Jadi dia mendapatkan rugi Rp500 per 1 kilogram. Nah, kemudian yang mau kita cari sekarang, berapa besar persentase ruginya? Nah, berarti persennya rugi itu adalah rugi dibagi dengan harga jual dikali dengan 100%. Oke. Di sini besar ruginya berapa? 500 ya. Berarti 500 per harga jual. Harusnya harga jual, kita harga beli ya. Ini harga beli. Harga beli. Nah, berarti harga belinya berapa? Harga belinya itu kan ini dia 5.000 per kilo kan. Berarti 500 per 5.000 dikali dengan 100%. Berarti dia mendapatkan rugi sebesar 10%. Kemudian untuk nomor 3, kita lanjut ya. Nah, nomor 3 ini mudah. Nomor 3, dengan harga jual 9 juta, seseorang pedagang rugi 10%. Maka harga belinya. Nah, ini udah ada ya. Ini udah ada rumusnya tentang harga pembelian dan harga penjualan. Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu apa yang kita ketahui. Yang di sini diketahui harga jualnya itu 9 juta. Kemudian apa yang diketahui persen rugi 10%. Nah, yang ditanya adalah harga beli. Nah, rumusnya itu apa harga beli? Kalau dia mendapatkan rugi persennya. Nah, rumusnya itu adalah 100% dibagi ya. 100% dikurang dengan rugi dikali dengan harga jual. Nah, jadi di sini 100% dikurang dengan 100% dikurang dengan 10%. Ini ya, yang diketahui ya persen ruginya. Dikali dengan harga jualnya. Berapa harga jual? 9 juta. Nah, jadi berapa itu? 100% dibagi 100 kurang 10, 90% dikali 9 juta. Nah, ini boleh pakai bantuan kalkulator ya, Kak. Jadi dia ruginya 10%-nya itu adalah sebesar 10 juta. Itulah ruginya. Lumayan ya, ruginya 10 juta. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Nomor 4. Nah, sebuah toko sepeda membeli 40 buah sepeda dengan harga 8 juta. Nah, di sini yang kita tahu apa? Harga dari 40 buah. Jadi kalau satu buah berapa? Nah, untung yang diharapkan. Nah, dia mau cari untungnya itu 25% dari harga beli. Berapa banyak lah 25% dari harga beli. Nah, tentukan harga jual. Tentukan harga jual per satu sepeda. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama apa? Harga beli ya. Harga beli 40 sepeda itu 8 juta. Kemudian untung yang diharapkan 25% dari harga beli. Nah, jadi kita cari dulu harga beli per sepeda. Harga beli satu sepeda. Satunya 2 kali. Harga beli satu sepeda. Jadi gimana? Tinggal kita bagi 8 juta, kita bagi dengan banyak sepeda berapa? 40. Jadi harga beli satu sepeda nih, kalau dia belinya sebesar 200.000. Murah ya sepedanya. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung dulu besar untung per sepeda. Nah, besar untung. Karena dia kan maunya dapatnya untung. Apa rumus besar untung? Persen untung dibagi dengan 100% dikali dengan harga beli. Maka tinggal kita masukkan persen untungnya. Dia mau tadi berapa?
25 ya. Jadi 25 per 100 dikali harga belinya 8 juta. Maka dapatnya sama dengan ini harga beli dari satu sepeda. Berarti berapa harga belinya? 200.000. Jadi dia besar untungnya itu adalah 50.000 setiap sepeda. Nah, untung yang mau dia beli, untung yang dia mau ini tuh. Jadi 50.000 per sepeda. Nah, kalau dia harga modalnya 200.000 per sepeda dan untungnya 50 per sepeda, berarti harga jualnya berapa? Berarti kan harga beli ditambah dengan untung. Jadi harga jualnya itu 200.000 ditambah dengan 50.000. Jadi harga jualnya 250.000. Nah, kemudian di nomor 5. Nah, nomor 5 ini tentang sapi. Nah, seekor pedagang membeli 10 ekor sapi dengan harga 3.500.000. Nah, kemudian per ekor ya nih, harga per ekornya itu 3.500.000. Kalau harga belinya per ekor 3.500.000. Berarti kalau 10 ekor berapa? Tinggal kita kali dengan 10. Berarti harga belinya itu adalah 35 juta. Nah, kemudian dia ada biaya angkut, mau mindahin dari peternakan ke kandang sendiri. Biaya angkutnya itu 600.000. Nah, jadi harga sapi dengan angkutan itu namanya modal jualnya. Jadi ada hitungan transportasi. Jadi modalnya itu berapa? 35 juta ditambah dengan 600.000. Jadi modalnya itu adalah 35.600.000. Nah, kemudian apalagi yang ditanya nih, seekor sapi mati dan sisanya dijual dengan harga 3.900.000 per ekor. Tentukan besar rugi pedagang tersebut. Nah, dia rugi katanya. Katanya 1 ekor mati. Berarti tinggal berapa sapinya? Tinggal 9. Maka dia jual hanya 9 ekor dikali dengan berapa harga jualnya? 3.900.000. Jadi harga jual dia, uang dia dapat itu adalah 35.100.000 kali 9. Jadi yang awalnya beli modalnya 35.600.000 dijual dengan 35.100.000, dia dapat rugi nggak? Lebih besar mana, harga beli atau harga jual? Harga beli, berarti dia mendapatkan rugi. Jadi besar ruginya itu adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Berarti 35.600.000 dikurang dengan 35.100.000. Berarti dia ruginya sebesar 500.000. Kenapa ruginya? Karena 1 ekornya mati. Oke, selesailah sampai di sini pembahasan kita tentang sosial aritmatik. Nah, nanti akan Umi berikan beberapa link supaya kalian belajar untuk menyelesaikan beberapa masalah tentang sosial aritmatik. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa berguna di kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, undur diri. Assalamualaikum.